Tuh, ini wedhus, unta, kuda, ini semua tak ceritain ini. Perhiasan, emas, sutra, tak ceritain semua. Kata Imam Syafi'i apa? Keliru. Ibu saya itu nyuruh saya pulang tidak boleh bawa apa-apa kecuali ilmu. Apa yang terjadi? Muridnya dipanggil, disuruh membagikan semuanya kepada penduduk miskin di kota Mekah sampai entek blas. Hatta unta yang dinaiki Imam Syafi'i dihadiahkan. Terus setelah semuanya habis, itu muridnya balik ke rumah ibunya Imam Syafi'i. Bu, entek blas. Ini kalau kira-kira panjenengan ya apa? Gak keduman blas. Ya mbok disisai gelang siji. Ini kalau ibu-ibu MBS ini Ustaz. Sudah dibilang sama muridnya, Bu, intaha kulla syai, entek kabeh, gak sisa blas. Kata ibunya apa? Nah, ini baru anak yang saya tunggu. Bilang sama dia, murhu bi an yadkhul wa marhaban bisyafi'i. Ngomong sama anak saya, suruh masuk, dan saya ucapkan selamat datang kepada Imam Syafi'i. Subhanallah. Lihat. Maka kalau anaknya mondok jamaah, ojo diributi. Engkau kerja opo, mangane yo opo, engkau ngerti pelajaran bahasa Inggris opo ora, engkau ngerti iki. Wah, jangan diributi, cukup doakan. Dan subhanallah, ini pengalaman saya pribadi. Waktu abah saya masukin saya ke pondok, zaman itu mondok ndak murah sama kayak sekarang. Itu bareng saya masuk pondok, kakak saya masuk kedokteran. Dalam keadaan abah saya kerjanya biasa, akhirnya umi saya buka warung yang sampai sekarang itu, yang rawonnya paling top sak dunia akhirat itu. Tadi cerita teman-teman ini, beliau ini cerita, Ustadz tadi mau kita suguhi rawon sama soto. Kami khawatir, wah lah Ustadz Rifki bakul rawon soto ya. Kok malah dicacat, tak bilang ya jelas. Ya enakan sotonya saya dibanding sini. Akhirnya dibikin ikan asap. Masya Allah, top. Sudah. Maka begini, ketika saya mau dimasukkan pondok, kakak saya mau masuk ke kedokteran, itu ada kerabat dekat, kerabat dekat, bukan orang jauh. Ngomong apa? Percuma, gaya apa sekolah, mondok, nggak mulai sarungan terus, nenteng kitab kuning, karena ngerti apa-apa, goblok, astagfirullah, gitu, serius. Karuan apa? Tukokno bedak di pasar, uru ono kulaan, uru ono dodolan, melaku rabek no mari. Subhanallah. Itu di keluarga kami zaman dulu. Dan sekarang ya Masya Allah, kakak saya yang satu dokter dan manfaat buat keluarga juga. Dan saya Allah takdirkan bisa yo pamer rabab kemana-mana ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah tuliskan manfaat. Nah sudah, maka ibunya Imam Syafi'i bilang, nah ini baru anak saya. Saya tidak nyari yang dunia-dunia dari dia itu. Yang saya cari dari anakku, tak gowo mulai Gaza sampai Mekah. Dari Mekah saya kirim ke Madinah, dari Madinah kirim ke Irak. Itu bukan untuk nyari dunia. Anakku tak suruh nyari agama, tak suruh nyari ilmu. Kalau dia pulang bawa dunia, bukan itu yang saya cari. Maka subhanallah ibu-ibu, ojo diributi anak panjenengan. Nilaimu kok elek nak? Lo arek pondok ngono ngualati bu, nilainya elek tapi dadi presiden nanti. Cok khawatir ono sing gak duwe nilai dadi presiden kok. Saya lupa kalau live. Tahu kan? Nggak punya nilai jadi presiden? Siapa? Ini hati-hati ini, yang melaporkan sudah dilaporkan balik. Jangan sampai saya kena. Antum yang ngundang Ustaz. Di mana-mana penceramah itu aman, yang kena yang ngundang. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ada beberapa wasiat. Yo, ini bukan wasiat, artinya ya nasihat ringan. Supaya anak kita itu kuat di pondok dan orang tuanya juga kuat di rumah. Karena kadang-kadang antara dua, lek gak anak sing kalah, wong tuane sing kalah. Ada yang anaknya kuat,
Ibu bengi nangis terus. Anakku di kono. Nanti masak, iki senengannya anakku. Nanti rekreasi, ketok wedhus koyo anakku. Ruwet ini sudah ini. Sudah. Orang tua harus kuat. Dan terkadang kalau orang tuanya kuat, anak sing gak kuat. Dan tidak jarang karu-karu ini gak kuat. Nah, maka nasihat pertama untuk yang mau mondokno anak. Untuk yang mau apa? Mondokno anak. Dan saya ini termasuk sekarang lagi bimbang. Karena anak saya sekarang kelas 5 SD. Artinya bakal ndang mondok. Tapi saya kepikiran, Ustaz, ya Allah, ya apa anakku ini. Sementara anak saya itu introvert. Tahu introvert ya? Introvert itu yang kayak iso kumpul uang itu loh. Ya, tertutup. Saya kepikiran, ya, tapi bismillah lah, mau ndak mau. Sekarang sekolah umum mau cari apa coba? Mulai pinter tiktokan, pinter rokokan, pinter pacaran. Nggak, ya bukan kita menghina ya, tapi kemudian yang kita lihat keumumannya seperti itu. Tentu bukan semuanya ya. Yang mondok durung mesti dadi kok ya. Sudah, maka yang pertama, tunjukkan di hadapan anak bahwa panjenengan mondokkan mereka itu untuk kebaikan mereka, bukan untuk menghukum anak. Ini saya ceritakan ya. Saya, keluarga saya 5 mungkin 5. Nomor 1 di Jakarta akuntansi. Nomor 2 di rumah apoteker. Nomor 3 dokter. Nomor 4 saya, gak jelas apa ini. Nomor 5 sarjana teknik tapi peternak sapi sekarang. Nah, ini kakak saya 3 ini, saya keempat. Semuanya bisa ngaji itu di tangannya umi saya. Diurui turutan. Saya diurui ngaji mencolot pagar. Terus ngasak brambang. Ngerti ngasak di sini ya? Jadi ada orang panen, kan biasa ada tersisa 1-2 ndak keangkut itu tak asak, nanti tak kreseki. Ndak butuh saya, cuma seneng melok konco gitu loh. Nanti umi saya ngajar ngaji lagi, saya mencolot pagar ban-banan. Maka panjenengan jangan khawatir kalau punya anak rodok bedik calon ustadz insyaallah. Ban-banan dikali sampai kedelep beberapa kali saya, masya Allah. Loh kok amin ya apa sih? Ketara anak nakal ini. Sudah sampai subhanallah. Saya tidak bisa ngaji. Dimasukkanlah ke TPQ dekat rumah. Itu Iqra 1. Satu kelas ada sekitar 17 anak. Teman saya naik Iqra 2, saya ikut naik Iqra 2. Teman saya naik Iqra 3, saya turun Iqra 1. Ini temenan, ini bukan dibuat-buat. Sampai terakhir teman saya wisuda juz amma, saya penggembira bagian nyanyi. Perdamaian, perdamaian, tahun 2000 semua serba mesin. Wah, itu lagu tahun itu. Soal itu waktu lulusan TPQ. Teman saya bisa ngaji lancar, saya Iqra 4 belum sukses. Umi saya bingung, ya apa situ iki, ya Allah. Kok rodok bedik situ iki. Apa yang terjadi? Setelah saya mendekati lulus SD, umi saya sudah mulai ngomong, "Nak, mondok ya." Saya bilang, itu saya sebut kakak pertama, kedua, ketiga, semuanya di rumah enak, pulang pergi, ketemu mama, ketemu abi, makan nyaman, nggak pakai repot-repot. Ini kok tiba-tiba saya di pondok, nggak mau saya, ngawur. Kita kok mondok, di omahin nakal, dah nih di pondok ya. Sudah, nggak mau. Umi saya diem. Itu nomor 1. Jadi Anda yakinkan bahwa mondok itu baik buat dia. Cari cara. Sudah, tidak lama lagi dijak ngomong mana, "Nak, nanti mondok ya." Saya bilang enggak. Sampai endingnya, selesai lulusan, apa yang terjadi? Umi saya bilang gini loh nak, kakakmu yang pertama wis kuliah umum, kakak kedua kuliah umum, nomor 3 waktu itu belum masuk kedokteran, iki calone kepingin melbu
FK, Fakultas Kedokteran. Lho mosok anake mama sekolah umum kabeh nak engko lek mama mati sing ndongakno sapa? Itu kalimat saya ingat waktu saya kelas 6 SD. Jadi umi saya bilang, engko lek mama mati, abimu mati sing ndongakne sapa? Saya langsung oh berarti masukkan saya ke pondok bukan untuk menghukum saya, tapi untuk kebaikan saya. Akhirnya saya masuk pondok, subhanallah. Masuklah saya di pondok dan alhamdulillah waktu itu Ar-Rahmah masih, ya Allah. Wis makannya itu, kalau saya cerita tadi kan belum selesai ya. Ibu dapur datang cuma sekali. Makan pagi, siang, malam itu dimasaknya pagi. Jadi makan pagi enak anget. Makan siang wis rodok atos titik. Makan malam wajib pakai sayur, wajib. Kenapa? Itu nasi kalau kita pukul pakai sendok bisa bunyi ting 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 ting. Saking apanya itu? Saking atos sih. Maka kalau dia masuk tanpa kuah, sayur berkuah, itu berat kabeh ini. Tukang dempul seneng nanti didempuli gitu. Subhanallah. Tapi ya suka, subhanallah, karena apa? Saya yakin saya di sini bukan karena hukuman, bukan karena saya nakal, bukan karena saya tidak bisa ngaji, tapi saya di sini saya diharapkan oleh orang tua saya penyambung kebaikannya ketika mereka meninggal. Itu nomor satu. Yakinkan sama anak, nak, kamu mondok untuk kebaikan. Cari cara, nomor satu. Nomor dua, orang tua di rumah harus tirakat. Muhammadiyah tidak ngerti tirakat. Ya, walaupun ini bahasa umum. Tirakat itu apa? Rekoso. Rekoso itu apa? Rekoso itu ya soro, barakallahu fiik. Kayak menjiwai banget Ustaz ya. Antum kayaknya menjiwai. Harus soro. Soro itu apa? Orang tua di rumah, ini anak panjenengan di pondok ndak enak-enak banget, Bu. Mau pondok zaman dulu, mau pondok zaman sekarang, podo. Saenak-enake pondok tetap enak di rumah. Nah, maka anak panjenengan rekoso di sana, capek nyuci sendiri, makan ala kadarnya, istirahatnya kurang. Kami di Ar-Rahmah dulu tidur jam 9, bangun jam 3. Tiap hari tidak ada tidur siang. Kalau sekarang dikongkon baleni, nyerah saya, gak kuat, mati karuan. Bayangin jam 9 tidur, jam 3 bangun, siang tidak ada tidur. Dan bisa karena apa? Umur seperti teman-teman yang sedang mondok ini umur sedang kuat-kuatnya. Ojo digawe ngalem. Saya tadi ngomong sama adik beliau, saya bilang apa? Orang kalau rugi uang bisa dicari, tapi kalau rugi waktu tidak iso balik. Maka saya nasihatkan sama adik beliau yang insya Allah nanti mudah-mudahan sama Allah dilancarkan pengen ke Mesir. Saya bilang apa? Beliau ini, saya bilang apa? Cari teman yang baik. Karena kalau sampai sehari lewat dan 1 hari itu antum tidak dapat ilmu, itu waktu tidak bisa balik. Itu waktu tidak bisa apa? Tidak bisa balik. Sudah. Yang kedua, orang tua rekoso. Ibu-ibu di rumah ngaji, yo Bu, ngaji. Panjenengan bapak-bapak di rumah tahajud toh Pak. Panjenengan berdua poso Senin Kemis dan niatkan semua ibadah itu dalam tanda kutip untuk nirakati anak yang di pondok. Insya Allah sukses. Jangan sampai anaknya di pondok, ibunya ikut senam aerobik. 1, 2, lebih semangat lagi, tangan diangkat. Iki anaknya di pondok kejang-kejang ini, kayak stroke. Ya apa anaknya di pondok no bakal jadi seorang alim, orang yang soleh, jadi ulama. Ibunya pakai legging joget pinggir jalan. Ya 1, ya tahu. Lebih semangat lagi Bu, angkat kaki. Nanti malaikat krungu diangkat nyawa panjenengan itu. Nah, maka orang tua tirakat, tidak bisa orang tua sembarangan. Maka kalau kepingin putra panjenengan sukses, ingat suksesnya anak berkaitan dengan kesolihannya orang tua. Apa dalilnya? Panjenengan nanti buka pulang ya, buka surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Itu di akhir-akhir ketika perjalanan Nabi Musa dengan Khadir.
atau di sini dibilang Khidir. Perjalanannya Nabi Musa dengan Khidir. Sampai perjalanan terakhir ketemu tembok, tahu kan? Temboknya mau apa? Mau rubuh. Sama Khidir diperbaiki tanpa bayaran. Nabi Musa protes. Apa kata Nabi Musa? Lau syi'ta latakhadta alaihi ajran. Khidir, kalau kamu mau, maka dari bangun tembok yang mau rubuh ini kamu dapat bayaran. Dan itu aslinya bukan tembok, aslinya apa? Seperti tugu seperti ini. Yang di bawahnya itu disimpan lempengan emas untuk anaknya. Disimpan apa? Lempengan emas. Nah, tugunya ini mau roboh. Kalau tugunya roboh, nanti emas di bawahnya bakal apa? Kelihatan, diambil orang. Maka sama Khadir itu tembok diberdirikan lagi. Musa protes, kalau kamu mau dapat bayaran. Ternyata apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini bil Madinah. Itu tembok ini milik dua anak yatim di kota ini. Apa yang menyebabkan Allah menyelamatkan harta mereka? Jangankan kehormatannya, jangankan keilmuannya, jangankan kesehatannya, hartanya sama Allah dijaga. Maka ditanya, apa yang menjadikan Allah menjaga hartanya? Wa kana abuhuma salihah. Karena zaman itu orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Orang tua yang apa? Soleh. Maka tidak bisa mondokno anak kepingin anaknya sukses, orang tua di rumah buka Instagram. Iya, Instagram Ustaz. In English ya, harus bagus spellingnya. Malu saya kampung Inggris kok. YouTube ya kan. Tapi kalau buka YouTube cari wifi gratis, alah percuma. Sudah orang tua ngaji, duha, tahajud, poso, silaturahim, sodako. Tujuannya apa? Biar kesolihan panjenengan di rumah itu connect untuk kebaikan anak di pondok. Setuju mboten? Jadi setelah jadi orang tua harus dewasa. Ndak bisa jadi orang tua sak karepe, ndak bisa. Kudu rekoso. Saiki wis duwe anak, anakku kudu apik, ditirakati, didongakne. Maka hati-hati ibu-ibu. Yang ketiga, nomor satu apa? Yakinkan kepada anak bahwa mondok itu baik buat dia. Apapun alasannya, wis bilang golek mondok nak bojomu ayu. Terus pokok cari alasan lah. Yang penting mondok itu menjadikan dia yakin ternyata mondok itu baik. Karena sekarang apa? Lawannya pondok itu ini tadi, sepeda motor trek-trekan, malam minggu pacaran, nanti ketika pulang Idul Fitri ketemu misanan, ketemu sepupu, pakaiannya gak karuan, sing mondok bingung. Wah apik yo, legging yo. Aku enggak gamis. Akhirnya gamisnya dibuka lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, repot sudah ini. Nah, maka di Kediri Ustaz, di Kediri ada pondoknya Habib Mustafa Ba'bud, sepuh sudah 80 tahun lebih beliau. Saya dekat dengan beliau sudah lama, bukan gara-gara saya ini Muhammadiyah abal-abal, bukan. Saya ini dari mulai perutnya umi saya wis Muhammadiyah saya ini. Karena umi saya itu ketua Aisyah, nenek saya pendiri Muhammadiyah di Kota Batu. Kota Batu Malang. Itu nenek saya pendirinya. Sudah di pondok beliau itu kalau libur Idul Fitri tidak boleh pulang. Nanti insya Allah diterapkan di MBS. Sabar, aman ya. Nanti saya kasih masukan ke beliau ya. Idul Fitri tidak boleh pulang. Sabar bu, sabar. Tas diceritani tirakat wis protes. Ini gak masuk blas ceramah. Ini baru kita ceramah tirakat ini ya. Sudah. Kenapa Idul Fitri tidak boleh pulang? Kata pengasuh dan guru-gurunya apa? Saya dengar langsung dari putranya Habib Mustafa Ba'bud, namanya Habib Syekh Ba'bud. Dia bilang begini, Ustadz, kita didik santri itu tidak mudah Ustadz. Untuk jauh dari pergaulan Facebook, jauh dari pergaulan TikTok, jauh dari pergaulan remaja yang tidak karuan, kita jaga santri seperti anak kita sendiri. Maka kami tidak mau penjagaan kami selama setahun itu rusak gara-gara libur Idul Fitri kecampur sama misanan yang tidak ngerti ilmu. Kadang-kadang rata-rata begitu. Rusaknya pas Idul Fitri ketemu dulur tidak ngerti mahram,
ndak ngerti jilbab, ndak ngerti hijab, ndak ngerti mana laki mana perempuan, ndak ngerti mana waktu sholat. Akhirnya rusak, setahun di pondok rusak dengan 2 minggu. Maka di sana liburnya setelah sekolahan yang lain masuk baru libur. Setuju nggih? Gak masuk tirakatnya, tidak masuk ini. Setuju?